I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Marani, NPM 235104060. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul pertama, yaitu pengaruh ukuran blok untuk berbagai ukuran case. Di sini saya akan menjalankan SMP case dengan menggunakan memory trace-nya yaitu R. Nah, langkah pertama itu kita akan membuka open memory trace. Selanjutnya saya memilih R, terus ini dicentang jadi R, terus klik OK. Yang kedua, buka configure-nya semua. Nah, di sini ganti jadi SMP, terus protokolnya diganti jadi Messi, busnya ganti jadi random, kemudian word weight-nya diganti dengan 32 karena ini sesuai dengan prosedurnya. Terus main memory size-nya kita ganti jadi 1024 KB atau 1 MB. Nah, setelah itu kita pindah ke configure cache dengan login cache-nya 128, terus mapping-nya ganti dengan fully, replacement-nya tetap LRU. Nah, kita akan OK semuanya. Selanjutnya kita akan merunning-nya. Di sini step by step kita ganti dengan complete, terus di execute. Ini adalah hits dan miss-nya. Selanjutnya di soal disuruh untuk melanjutkan ke buka cache dan main memorinya, karena di soal disuruh untuk menaikkan satu. Jadi yang kita ubah itu adalah di configure memorinya word by block dari 32 sampai ke 1024. Naikkan 1 sampai 1024. Terus yang di configure cache itu diganti block in cache-nya diubah agar block size-nya menjadi 4, 8, 16 dan seterusnya. Kemudian di running seperti tadi. Dan saya sudah menyimpulkannya di Word. Ini adalah hasil running. Dan saya dapat kesimpulan bahwa dalam pengujian yang saya lakukan ini, miss rate-nya cenderung tidak stabil. Saat word by block-nya 8 sampai 128, miss rate-nya menurun. Sedangkan pada saat word by block-nya 256 sampai 1024, miss rate-nya cenderung naik kembali. Ini disebabkan karena banyaknya faktor. Faktor penyebab umumnya yaitu cenderung menurun karena ukuran blok yang lebih besar, dikarenakan kemungkinan data yang diakses dalam blok yang sama menjadi lebih tinggi. Sedangkan faktor penyebab khususnya dari konfigurasi, seperti replacement policy, mapping, cache size, dan trace yang digunakan. Terus ukuran miss rate-nya cenderung naik saat word by block-nya 256 sampai 1024. Kecuali pada size 8 yang mana miss rate-nya naik pada word by block 512 sampai 1024. Kemudian ukuran miss rate-nya cenderung naik. Ukuran blok tersebut bisa meningkat dikarenakan adanya pemborosan ruangan cache atau disebut dengan block wasted. Nah, di sini ada pengaruh blok terhadap ukuran cache dan pengaruh ukuran blok terhadap miss rate adalah dua hal yang berbeda. Yang pertama, pengaruh blok terhadap ukuran cache. Ukuran cache tergantung pada jumlah blok yang ada di dalamnya. Yang kedua, dalam konfigurasi cache yang diberikan, dicapai dengan mengatur jumlah blok dalam cache dengan tetap mempertahankan ukuran blok yang sama. Yang ketiga, semakin banyak blok yang ada dalam cache, semakin besar ukuran cache tersebut. Yang keempat, pengaruh dari blok terhadap ukuran cache adalah bahwa ukuran cache akan meningkat secara searah dengan jumlah blok yang ditambahkan. Lebih banyak blok yang ada, semakin besar kapasitas cache untuk menyimpan data. Kemudian pengaruh blok terhadap miss rate. Yang pertama yaitu mempengaruhi cara pembagian data dan menyimpan data dalam cache. Yang kedua yaitu pengaruh
blok terhadap misret bahwa misret dipengaruhi oleh ukuran blok yang digunakan. Yang ketiga, ukuran blok lebih kecil cenderung menghasilkan lebih banyak hit karena lebih banyak data yang disimpan di dalam satu blok. Yang keempat yaitu ukuran blok lebih besar cenderung mengurangi kemungkinan konflik dan overhead penyimpanan data cache, tapi juga dapat meningkatkan kemungkinan terjadi miss pada tingkat blok, terutama jika hanya sebagian blok yang dimanfaatkan satu akses. Dalam kesimpulannya, pengaruh blok terhadap ukuran cache berkaitan dengan kapasitas total cache yang tersedia, sedangkan pengaruh ukuran blok terhadap misthread berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas penggunaan cache dalam menyimpan data dan mengakses data. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2024 KP Replacement Policy-nya LRU. Di sini disuruh untuk konfigurasi pemetaan dengan menggunakan konfigurasi berikut: direct, two-way-set, associative, four-way-set associative, eight-way-set associative, and fully associative. Dengan untuk mendapatkan ukuran cache berikut: 4 KB, 8 KB, 16 KB, dan 32 KB. Untuk setiap konfigurasi, dapatkan misthread dengan menggunakan memory trace here. Yang pertama, kita sesuaikan dulu sama yang ada di modul. Simply direct, SMP1, Messi, random, 32, Broadway 32, words by blocknya 64, block in memory-nya 4096, block size-nya 256, main memory size-nya 1 MB, block in cache-nya 16, cache size-nya 4, mapping-nya direct. Kita okekan. Di sini untuk memilih cache memorinya itu open memory traces, pilih air sesuai modul. Oke. Yang pertama adalah ubah mappingnya direct sesuai dengan modul, dan block in cache-nya yaitu menyesuaikan cache-nya, karena kita ingin mencari 4, 8, 16, dan 32, sesuaikan dengan ini. 4 blok cache-nya 16, 8 blok cache-nya 32, 16 blok cache-nya 64, 32 blok in cache-nya 128. Saya akan mencontohkan untuk satu dengan blok in cache-nya 128, cache-nya 32, dan mapping-nya direct. Kita buka view evolution, pilih cache, oke. Ubah step by step-nya menjadi complete, baru di execute. Untuk melihat hasilnya, kita pilih hit misses, dan di sini global hit and misses-nya, hits-nya 95,968%, misses-nya 4,032%. Dikatakan bagus, sebaiknya apabila program tersebut memiliki misthread yang tinggi, maka bisa dikatakan program tersebut memiliki lokalitas yang buruk. Karena dengan kecilnya kemungkinan misthread pada memori akan menentukan ketepatan akses pada prosesor saat pengambilan data. Kalau mapping direct, yang paling bagus itu 32, dan yang terburuk 4. Dengan misthread-nya 95, 9,968, dan misthread-nya 4,032, dan kalau two-way-set-nya yaitu 32, yang paling bagus, misthread-nya 97,664, misthread-nya 92,336, dan yang terburuk yaitu 4 dengan hit rate 93,369, misthread-nya 6,633. Di 4Y-set 8, yang terbagus itu 32 dengan hit rate-nya 97664 dan misthread-nya 2,336, dan yang terburuk 91692 dengan misthread 8,388. YZ-nya yaitu yang terbaik 32, 97,664, dan misthread 2,336, dan 4, 87,660, 12,34 dengan yang terburuk. Yang full asosiatif, yang terbaik 32, 97,664, yang misthread terburuk 2,336, dan yang terburuk 4, 93,463, 6,537. Apakah misthread meningkat atau menurun dengan meningkatkan asosiatif? Secara umum, misthread cenderung menurun dan meningkat asosiatif cache. Ketika asosiatif cache meningkat, jumlah entry yang tersedia untuk menyimpan blok data juga meningkat. Dengan lebih banyak entry, cache dapat menyimpan lebih banyak
blok data secara simulat. Hal ini mengurangi kemungkinan terjadinya kolisium di mana dua blok data berbeda bersaing untuk entry yang sama dalam cache. Apakah pengaruh tingkat asosiatif meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran cache? Mengapa? Pengaruh tingkat asosiatif cenderung menurun dengan meningkatkan ukuran cache. Ketika ukuran cache diperbesar, jumlah entry yang tersedia untuk menyimpan blok data juga meningkat. Dengan lebih banyak entry, ada ruang yang lebih luas untuk menyimpan blok data yang berbeda secara simulat. Ini mengurangi kemungkinan terjadi kolisium di mana dua blok data berbeda bersaing untuk entry yang sama dalam cache. Kesimpulannya, apakah peningkatan asosiatif meningkatkan kinerja sistem? Jika jawabannya iya, secara umum yang manakah merupakan langkah lebih banyak? Peningkatan asosiatif dapat meningkatkan kinerja secara sistem cache, terutama dengan mengurangi misread. Dari direct map tingkat 1 asosiatif 1 ke 2, peningkatan ini memberikan manfaat yang signifikan dengan mengurangi kolisium dan meningkatkan kemampuan cache untuk menyimpan blok data yang berbeda secara simultan. Misread umumnya menurun secara substansi mengakibatkan peningkatan kinerja. Dari 2Y tingkat asosiatif 2 ke 4, peningkatan ini masih memberi kemanfaatan yang cukup besar tetapi tidak sebesar langkah dari direct ke 2Y. Misread bisa sedikit berkurang tetapi manfaat mungkin tidak sebesar langkah sebelumnya. Dari 4 ke 8, peningkatan ini memberi manfaat yang lebih terbatas. Misread bisa sedikit berkurang, tetapi manfaatnya mungkin tidak sebesar langkah sebelumnya. Dari 8 ke fully asosiatif, peningkatan ini memberi manfaat yang lebih terbatas dibanding dengan langkah-langkah sebelumnya. Dalam prakteknya, design cache yang efektif melibatkan analisis yang cermat dan eksperimen berbasis benchmark yang mempertimbangkan karakteristik aplikasi dan workload yang diharapkan, serta mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya, konsumsi daya, dan kompleksitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan buka open memory trace, kemudian pilih trace, PRG, kita pilih NASA 7, kemudian dicentang dan diklik OK. Selanjutnya kita ke configure untuk menukar ini sesuai dengan prosedur yang tadi muncul. Yang pertama itu prosesornya kita jadikan yang SMT, kemudian protokolnya ubah jadi MESI, bus arbitrationnya kita jadiin ke random, kemudian pindah ke configure main memory, yaitu word byte-nya ganti jadi 16, word by block-nya ganti jadi 16 juga, kemudian block in main memory-nya kita jadiin 8192. Memory size-nya sudah otomatis jadi 256 KB. Kemudian kita pindah ke configure cache, yaitu yang pertama block in cache-nya ganti jadi 128, mapping-nya ganti jadi set asosiatif yang ke 8. Yang pertama kita akan menjalankan replacement polisinya yang random. Ini kita akan merunningnya. Cara merunningnya itu buka cache, baru kita klik OK, step by stepnya ubah menjadi complete, baru di execute. Hasilnya bisa dilihat di hit message. Selanjutnya kita ubah lagi di configure, kita pilih cache, ubah replacement policy-nya menjadi LRU, kita klik OK, baru dibuka cache, klik OK, step by stepnya ubah jadi complete, baru di execute. Hasilnya bisa lihat di hit message. Selanjutnya ubah lagi replacement policy-nya menjadi Vivo, klik OK, baru klik View Evolution Cache. Untuk running traces, klik complete, baru di execute. Baru klik hit message-nya. Selanjutnya ubah menjadi replacement policy-nya yaitu menjadi LFU, klik OK. Untuk running cache-nya kita pilih, step by step-nya jadi complete, baru di execute. Hit message-nya segini. Dari kami running tersebut dapatlah kesimpulannya. Jadi kesimpulannya yaitu replacement yang terbaik kepada LRU dengan hit rate-nya 84,060 dan miss-nya 15,310%.
Dan yang terburuk yaitu random dengan hit rate-nya 83,450%, miss rate-nya 16,550%. Kemudian kelebihannya yaitu LRU, kebijakan LRU menggantikan data yang paling lama tidak digunakan dalam cache. Yang kedua, LFU, kebijakan LRU menggantikan data yang paling jarang digunakan dalam cache, memberikan kinerja yang baik jika terdapat beberapa data yang sering diakses dan sebagian besar data jarang diakses. Yang ketiga, random. Kebijakan ini dapat memberikan kinerja yang cukup baik, terutama jika pola akses tidak memiliki kecenderungan tertentu atau jika ukuran cache relatif besar. Kemudian yang LFU yaitu dapat menentukan pergantian data dalam cache, memiliki manfaat dan dapat digunakan dalam berbagai konteks, tapi keefektifan mereka dapat bervariasi tergantung pada pola akses data dan karakteristik sistem yang berbeda. Manfaat dan kekurangannya, LFU, kebijakan LFU menggantikan data yang paling jarang digunakan dalam cache. Efektif untuk data dengan pola akses yang jarang atau sporadis, membantu dan mengurangi cache misses-nya ketika data yang diminta tidak ada di dalam cache. Namun, kebijakannya kurang efektif dalam beberapa situasi, yaitu data dalam pola akses yang berubah secara dinamis, overhead hitung frekuensi. FIFO, kebijakan FIFO menggantikan data yang pertama kali dimasukkan ke dalam cache. Manfaatnya itu sederhana dan mudah diimplementasikan. Yang kedua, efektif untuk data dengan pola akses acak atau tidak beraturan. Namun, kekurangannya data pola akses lokal atau berkaitan jika data yang baru diakses memiliki kecenderungan untuk diakses kembali dalam waktu dekat. Cache pollution, itu jika data yang ada dalam cache tidak relevan atau tidak lagi digunakan, FIFO tidak dapat secara selektif menghapusnya. Alasannya, kebijakan LRU mencoba mempertahankan data yang baru diakses atau paling sering diakses dalam cache dengan melacak waktu terakhir akses data. LRU cenderung mempertahankan data yang dimiliki kecenderungan lokalitas akses. Random, kebijakan penggantian acak, memiliki kelemahan dan mempertahankan data yang relevan dan menghindari cache pollution karena pergantian acak tidak mempertimbangkan pola akses atau frekuensi penggunaan data. Yang ketiga yaitu LFU. Secara empiris selalu terbukti memiliki kinerja yang baik dalam banyak skenario penggunaan. Kebijakan LRU memberikan miss rate yang lebih rendah dan mempertahankan data yang lebih relevan dalam cache dibanding dengan random atau FIFO. Oleh karena itu, mengganti kebijakan random dengan LRU seringkali merupakan langkah yang menguntungkan dalam meningkatkan kerja sistem cache. Meskipun LRU dan FIFO juga memiliki manfaat dalam beberapa situasi tertentu, LRU cenderung memberi manfaat yang lebih konsisten dan dapat diandalkan secara umum. LFU bermanfaat ketika ada beberapa data yang sering diakses dan sebagian besar data jarang diakses. Sedangkan FIFO dapat menjadi pilihan yang baik jika pola akses data acak dan tidak ada kecenderungan lokalitas. Namun, LRU memiliki keseimbangan yang baik antara mempertahankan data yang sering diakses dan mengoptimalkan kualitas akses, sehingga seringkali menjadi pilihan yang baik dalam meningkatkan kinerja sistem cache secara umum. Baiklah, terima kasih.